أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Ali Imran, di mana kita hari ini sampai pada ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, jangan kalian itu makan riba adha'afan mudha'afan. Adha'afan itu jamak dari dhi'fain adha'af. Dhi'fain adha'af digandakan lagi jadi mudha'af. Dhi'f suatu proses melipat gandakan. Dhi'fain dua kali, adha'af jamak. Masih dijamakkan lagi mudha'af. Allah Ta'ala tiba-tiba menyisipkan ayat ini di tengah-tengah di saat kita berbicara mengenai perang Uhud. Di saat kita membahas perang Uhud seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan nanti akan kita bahas lagi. Tiba-tiba di tengah-tengah kita membahas, Allah Ta'ala menyisipkan ayat mengenai riba. Riba itu sendiri apa? Riba itu artinya ziyadah, tambahan. Sebuah gundukan disebut robuah karena ada tambahan. Adapun riba secara umum, riba itu secara umum, gampangnya adalah proses, gitu ya, proses penambahan. Penambahan, ada yang penambahan karena waktu yang disebut riba nasi'ah, ada pula penambahan yang karena perbedaan nilai, disebut riba fadl. Kalau riba nasi'ah penambahan nilai karena penambahan waktu. Adapun riba fadl penambahan nilai, gitu ya, karena barangnya berbeda. Kedua-duanya sama-sama salahnya. Jadi gampangnya riba itu adalah proses perdagangan yang diharamkan. Kenapa? Karena ada pihak yang dirugikan. Lain halnya syirka. Syirka itu sama rugi sama untung. Riba tidak. Ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan. Lain halnya misalnya ada pihak yang tidak dirugikan tapi diuntungkan. Misalnya saya membeli barang dari seseorang, ya, dia jual 1 juta, saya beli 1.100.000. Lalu saya jual lagi misalnya 2 juta lah. Loh, Anda kok ngambil untungnya banyak? Ya tidak apa-apa. Ini saya jual sekian, orangnya mau misalnya. Gitu ya. Saya tidak merugikan Anda, gitu ya. Anda kan dapat untung meskipun tidak besar. Adapun saya dapat untung yang besar lah. Tidak ada pihak yang dirugikan di sini. Tapi kalau riba tidak. Ada proses merugikan orang lain. Kenapa sampai terjadi
az'af, bahkan mudha'afah. Dilipat gandakan dan dilipat gandakan lagi, bayangkan. Kalau dhaif itu misalnya 5 pangkat 5 kali 2 dhaif itu. 5 dikali 2 10. Kalau az'af 5 pangkat 5 25. Begitu ya. 5 pangkat 5 loh. 5 pangkat 5 25. 5 pangkat 2. Az'af itu 5 pangkat 2. 5 kali 5. Begitu ya. Kalau mudha'afah loh. Gitu ya, sudah 5 pangkat 5. 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya 5 kali. Bayangkan. 5 kali 5 25. 25 kali 5 125. 125 kali 5 625. 625 kali 5 3000 lebih. 3020, bayangkan. Dari 5 menjadi 3000, bayangkan. Dari 5 menjadi 3000, bayangkan. Mudha'afah. Kenapa? Karena dulu kalau ada orang utang tidak bisa membayar, kalau sekarang istilahnya plafon. Kalau sekarang itu istilahnya plafon. Plafon itu atap ini, plafon. Enak disebutkan, tapi mencekik lah. Istilahnya sekarang plafon daring. Kalau tidak bisa bayar Anda, ya sudah, plafonnya saya naikkan. Berarti nilai utang Anda meningkat. Tidak bisa bayar lagi, saya naikkan lagi plafonnya. Jadi misalnya ada orang hutang yang plafonnya itu cuma 2 meter, tambah lama, tambah sampai 100 meter mungkin. Berlipat ganda. Allah Ta'ala melarang proses semacam ini. Kenapa Allah Ta'ala menyisipkan ayat ini di tengah-tengah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara mengenai perang, supaya orang itu sadar bahwa sebenarnya proses membela kebatilan itu berangkatnya dari cinta kepada harta. Itu aja gampangnya. Tidak ada yang dibela dalam kebatilan kecuali karena cinta pada dunia. Ya. Semua kebatilan itu berangkatnya karena cinta pada dunia. Contohnya orang-orang Mekah jahiliyah, mereka punya berhala, bukan milik mereka berhala itu, titipan. Dititipkan oleh suku-suku yang di luar, diletakkan di Mekah. Nanti mereka ke Mekah untuk melihat berhala mereka sambil berdagang. Nah, kalau sekarang tuhannya cuma satu, bukan 360 tuhannya, cuma satu. Lalu mereka ke Mekah mau apa? Berarti tidak ada orang di Mekah. Tidak ada perdagangan, tidak ada uang. Mereka melarat. Itu persepsi mereka. Begitu ya, persepsi mereka bahwa kalau kami ini tidak didatangi oleh yang namanya orang ke Mekah, nanti kita susah. Jadi melarat kita. Allah Ta'ala jawab pada surat Al-Qasas. Wa qalu Qasas 57. Wa qalu inna tabil huda ma'ak natakhatab min ardina. Kalau kami mengikuti petunjuk engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, kami akan terusir dari negeri kami. Allah Ta'ala jawab, awalam numakin lahum haraman aminah. Loh, bukankah kami yang menempatkan mereka di Mekah dalam keadaan aman? Gitu ya. Haraman aminah, dalam di daerah haram sebagai orang yang aman dari segala serangan. Yujba ilai thamarat kulli syai'. Datang buah-buahan itu ke Mekah dari dulu, bukan sekarang, dari dulu. Dari dulu ke Mekah itu datang semua gitu ya, semua rezeki di tengah padang pasir. Rizqan min ladunna, rezeki dari kami, bukan dari berhala. Walakin aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak tahu bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ngerti. Mereka menganggap bahwa ustaz itu tidak ngerti rezeki. Yang ngerti rezeki itu ahli ekonomi. Kalau ustaz tidak ngerti rezeki, gitu ya. Allah Ta'ala ngajari rezeki dari Allah Ta'ala, bukan dari ahli ekonomi. Begitu ya, bukan dari ahli ekonomi. Tambah pinter ekonomi, tambah banyak utangnya. Lihat saja yang terjadi.
Tambah pinter ekonominya, tambah banyak utangnya. Nah, kenapa? Karena waktu dia sekolah diajari utang. Nah, begitu ya. Orang sekolah ekonomi Anda tanya, diajari apa? Diajari utang. Nah, begitu ya. Kalau orang sekolah ekonomi diajari cari uang, keluar kaya dia. Nah, dan dosennya ada, karena dosennya tidak di situ. Dosennya cari uang. Ada apa dia di kampus? Cari uang dia. Tidak ada waktu ngajari orang. Begitu ya. Karena itu ilmu, ya itu isinya, ya itu utang, ya keluar. Nah, S1 utang, S2 tambah banyak utangnya, S3 tambah profesor habis negara ini. Nah, ya lihat, buktikan saja lah. Tambah banyak. Nah, Padahal ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Sulaiman bin Buraidah yang berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul man aldara mu'siran fala bikulli yawmin mithlah shadaqah. Siapa yang memberi waktu kepada orang yang hutang, setiap hari dia dapat pahala nilainya sama dengan hutang yang dia pinjamkan. Falahu bikulli yawm mithlahu shadaqah. Falahu shadaqah lah, itu urutannya dalam bahasa Arab. Falahu shadaqatun bikulli yawm mithlah. Nah, dia setiap hari mendapat pahala nilainya seperti dia sedekah. Memberi utang orang 1 juta seperti memberi sedekah 1 juta. Dan itu seterusnya. Lalu katanya orang tadi, saya juga mendengar orang tadi itu meriwayatkan hadis bahwa Nabi bersabda, man anzara man mu'siran fala bikulli yawmin mithlaihi shadaqah. Siapa yang memberikan hutang, maka buat dia setiap hari nilainya 2 kali dari nilai utang yang dia berikan. Berarti seperti dia memberi sedekah 2 kali lipat, 1 juta sedekah 2 juta. Lalu dia tanya, saya mendengar Anda berkata Nabi bersabda begini, 1 hari sama nilainya dengan sedekah. Lalu di hadis lain Anda berkata bahwa Nabi bersabda bahwa setiap hari dia dapat 2 kali lipat. Apa penjelasannya? Bikulli yawmin shadaqah qabla ayyahilla ad-dain. 1 hari sama nilainya dengan sedekah itu kalau belum jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, fa idza halla ad-dain fa anzarahu fala bikulli yawm mithlaihi shadaqah. Kalau sudah jatuh tempo, berarti dia dapat setiap hari 2 kali nilai hutang yang dia berikan. Nah, begitu. Ini suatu keadaan yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kalau semua orang tidak butuh utang, semua orang dicukupi rezekinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada orang butuh pada orang lain, sehingga tidak perlu ada orang membantu orang lain, tidak turun rahmat Allah taala. Rahmat Allah taala itu turun karena kita membantu orang lain. Nah, gitu ya. Itu keadaan kondisi yang Allah taala ciptakan. Sama dengan perang sebelumnya. Allah taala menciptakan kondisi ada orang kafir, ada orang kafir melawan orang beriman, supaya orang berimannya membela Allah taala. Itu kondisi yang Allah taala ciptakan. Allah taala bisa membuat orang kafir tidak ada, bisa, tapi kita tidak terlampau mulianya. Allah taala ciptakan ada orang yang lemah butuh pada kita supaya kita menolong dia, supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu nanti kita butuhkan di akhirat, bukan sekarang. Kemuliaan itu bukan sekarang. Sekarang sedikit kita lihat. Rahmat itu sedikit kita lihat, nanti di akhirat baru kita melihat. Hasilnya kita mulia itu di akhirat nanti. Hasilnya kita dirahmati di akhirat nanti, bukan di dunia. Kenapa? Karena dunia tidak cukup membalas amal kita. Nah, dunia tidak cukup membalas amal kita. Nah, begitu ya. Dunia itu tidak cukup membalas amal kita. Nah, ini sama dengan misalnya ada orang pergi ke suatu tempat, membawa uang yang banyak dia. Nah, saya perlu beli barang yang harganya sekian. Oh, udah ada Pak. Barang yang Anda cari nilainya segitu udah ada di sini. Di sini yang ada hanya sekian saja. Kalau di atas itu udah ada. Anda cari toko lain yang memang jual barang itu, tahu saya. Memang barang itu mahal, tapi di sini udah ada. Nah, kalau kita bawa pahala untuk dibalas di dunia, dunianya tidak cukup. Dunia tidak cukup. Untuk membalas amal kita lah. Tidak cukup, nanti di akhirat lah. Memang Allah Ta'ala ciptakan. Oleh karena Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk memberi hutang pada seseorang yang membutuhkan, supaya kita dapat pahala, supaya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah di sini berkata, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Takutlah pada Allah Ta'ala agar kalian itu selamat. Nah, begitu ya.
takutlah pada Allah Ta'ala agar kalian selamat dari azabnya. Karena harta yang kita berikan kepada orang itu jauh lebih rendah, jauh lebih ringan, jauh lebih murah dari keselamatan yang nantinya kita dapatkan. Keselamatan yang kita dapatkan, saya balik kalimatnya, jauh lebih mahal daripada materi yang kita pinjamkan. Kok selamat dari azab, selamat dari penyakit, syukur. Gitu ya. Kita misalnya begini, misalnya kita diberitahu seseorang, Anda mau enggak sakit bayar 20 juta? Oh ya enggak mau saya. Ada orang mau sakit bayar 20 juta? Ada. Kenyataannya ada yang sakit lah. Begitu ya. Apa ada orang yang mau dibayar untuk sakit? Tidak ada. Tidak ada yang mau. Nah, membayar apalagi tidak mau. Tapi kenyataannya banyak orang membayar sekian puluh juta, sekian ratus juta, sekian miliar untuk supaya sembuh. Gitu ya. Supaya sembuh dia, supaya selamat. Tidak mau sakit dia, bayar. Gitu ya. Dapat BPJS dah, bayar dia. Nah, dapat asuransi ya, bayar. Supaya dokternya ikhlas. Nah, kalau dibayar wutu, supaya begitulah. Supaya cepat sembuh dia. Nah, mau bayar dia. Nah, kira-kira kalau ditanya, mau enggak Anda membayar ini supaya tidak sakit? Nah, gitu ya. Mau enggak Anda membayar ini, uang yang sama, 20 juta, 200 juta, 2 miliar supaya tidak sakit? Mau enggak? Nah, oh iya, ya, tidak tahu, silakan. Keputusannya di tangan kita. Mau enggak kita milih saya daripada saya sakit, lebih baik uangnya saya sedekahkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan saya dari segala musibah yang akan saya terima. Nah, saya lepaskan. Nah, begitu ya. Ini matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita matematika kita, oh enggak, buat apa? Saya berikan, dapat apa saya? Begitu ya. Loh, dapat apa? Ada. Kita memberi orang. Gitu ya. Itu kalau kita memberi orang itu memberikan kontribusi pada jiwa kita, pada pikiran kita. Saya memberi, saya bahagia. Kalau kita membahagiakan orang lain, kita tuh ikut bahagia. Nah, bukti kalau kita itu bahagia adalah kita bisa membuat orang lain bahagia. Bukti kalau kita itu kelebihan harta, kita beri pada orang lain. Kenapa kau memberi? Sudah banyak harta saya. Saya sudah, loh, Anda kan dalam keadaan kekurangan. Ya memang dalam pandangan orang, dalam pandangan saya cukup. Saya sehat misalnya. Saya bisa memberi orang lain. Alhamdulillah. Saya berkebutuhan, orang lain lebih butuh daripada saya lah. Saya butuh, orang lain lebih butuh dari saya. Nah, gitu ya. Ini agama ini agama lah. Agama itu di luar nalarnya manusia. Nah, oleh karenanya hendaknya kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ulangi pada ayat 131, wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Nah, hati-hati ya, kata Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah terhadap neraka yang Allah Ta'ala sebenarnya siapkan buat orang kafir. Nah, neraka itu ya Allah Ta'ala siapkan buat orang kafir. Nah, oleh karenanya jangan kita menyediakan diri kita harus masuk neraka. Loh, katanya Nabi, siapa yang mendengar azan lalu membaca Allahumma rabb hadhihi tawah was-salatul qa'imah ati wal salatul fadilah wa ba'athu qawman ta'ata. Kalau baca itu nanti halak lahu syafaati. Dapat syafaat saya. Di mana? Kata Imam Al-Qurtubi, syafaat itu di neraka. Jadi kita karena yakin dengan hadisnya Nabi tadi menyediakan diri kita untuk diazab. Nah, apakah semua orang harus masuk neraka? Enggak. Maka semua orang harus masuk neraka? Enggak. Begitu ya. Ada banyak orang tidak masuk neraka. Bahkan ada orang yang bisa mengeluarkan orang dari api neraka. 1 orang, 2 orang. Orang mati syahid bisa mengeluarkan 70 orang anggota keluarganya dari api neraka. Bahkan ada orang yang bisa mengeluarkan dari api neraka sebanyak Bani Tamim. Dari banyak Bani Tamim. Keluar dari api neraka. Bisa. Nah, begitu ya. Ini seperti ada orang sembuh keluar dari rumah sakit dia. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kasih saya kesembuhan. Dalam bayangannya dia, semua orang mesti sakit. Jadi dia syukur kalau sembuh. Loh, apa Anda tidak tahu kalau ada orang tidak sakit? Nah, ada banyak orang tidak sakit. Dia menganggap bahwa sembuh dari suatu penyakit itu suatu kenikmatan yang besar. Kalau tidak sakit bagaimana? Oh, tidak bisa, harus sakit. Itu menurut Anda.
Ada banyak orang tidak sakit, bisa tidak sakit. Nah, jangan berharap sembuh dari sakit, berharaplah tidak sakit. Nah, jangan berharap keluar dari neraka, berharaplah tidak masuk neraka. Loh, begitu loh. Cara berpikirnya itu begitu. Jangan mengatakan kalau masuk neraka ada yang mengeluarkan, tidak perlu masuk neraka. Nah, lewat saja, bisa. Ada yang secepat angin bertiup, ada yang secepat kuda, ada yang secepat orang berlari, ada yang berjalan cepat, berjalan pelan, merangkak, ada yang jatuh. Loh, milih yang mana? Nah, begitu ya, milih yang mana? Nah, begitu ya, milih yang mana kita? Nah, kita masuk ke Mekah mau cari hotel, gitu ya, yang kelihatan Ka'bah ada 40 juta. Oh iya, kelihatan Ka'bah begini sholat. Begitu ya. Lah kalau yang di bawahnya sana jauh, jauh jalan sampai Langsing. Nah, begitu ya, jauh jaraknya. Lah, bagaimana? Begitu ya. Lah kalau mau depannya Ka'bah ada bisa, kelihatan Ka'bah. Nah, berapa mahal? Nah, gitu loh. Saya kepingin masuk kubur dalam keadaan saya lihat surga, bisa? Akhirnya mahal sedekahnya. Begitu ya kan kata Nabi SAW, ada orang masuk kubur lihat kelihatan surga. Nah, gitu ya. Ada kelihatan surga dia, LED, besar, LED-nya besar, gitu ya. Supaya bisa kelihatan surga, bisa, bayarnya mahal. Mahal bayarnya lah. Begitu ya, kita itu mau milih, gitu ya. Apa yang kita, jangan tersinggung loh ya, jangan tersinggung. Saya ngomong seperti apa yang kita pilih itu ada diri kita. Nah, itu saja. Begitu ya, apa yang kita pilih itulah diri kita. Nah, jadi jangan tersinggung, ini kenyataan. Kita belajar toh. Nah, pilihan kita ada diri kita. Nah, pilihan kita itu diri kita. Begitu ya, pilihan kita yaitu diri kita. Nah, kita menunjukkan kepada orang lain siapa diri kita dari apa yang kita pilih. Nah, begitu ya. Kita menunjukkan kepada orang lain siapa diri kita, apa yang kita pilih. Nah, begitu ya. Kita menunjukkan kepada orang lain siapa diri kita, dari apa yang kita pilih, orang lain tahu siapa kita. Nah, memilih perbuatan, memilih ucapan. Nah, gitu ya. Itu siapa diri kita terlihat dari apa tindakan kita, apa ucapan kita dan seterusnya. Nah, itulah diri kita. Nah, jadi kalau kita kepingin menjadi mulia dalam pandangan Allah Taala, dalam pandangan mulia, dalam pandangan manusia, pilihlah hal-hal yang membuat diri kita terlihat mulia. Meskipun mungkin hati kita tidak mulia, tapi perbuatan kita mulia. Nah, meskipun hati kita mungkin tidak mulia, tapi perbuatan kita mulia. Karena memperbaiki hati dari perbuatan. Bukan hati yang bagus, lalu perbuatannya baik, belum tentu. Nah, gitu ya. Hati saya tidak bagus, tapi bagaimanapun saya memperbaiki dengan perbuatan baik saya. Saya tersenyum dengan orang. Apa harus saya senang dengan orang itu? Tidak. Nah, saya senang dengan orang, saya mesti senang? Tidak. Nah, begitu ya, mungkin saya dengki, saya marah, saya benci, tapi saya menunjukkan sikap yang baik. Nah, supaya itu berimbas dalam jiwa saya. Begitu ya, orang itu bukan tersenyum dulu lalu dia bahagia, tidak. Bukan bahagia dulu, bukan. Lalu tersenyum, tidak. Tersenyum bahagia dia. Karena tersenyum dia bahagia. Kalau mau nunggu bahagia dulu lalu tersenyum, itu tanggal 1 nanti insya Allah. Nah, tanggal 1, gitu ya. Tanggal 1 tersenyum dia. Tanggal 30 udah berapa, jangan disopo lah. Begitu ya, tidak lihat ini dia lah. Lalu tanggal 1, baru terima ini lah, gitu ya. Apalagi 1 Syawal lah, terima gaji, terima segala macam, bahagia dia. 1 Syawal, 30 Syawal, begitu ya. Ya itulah manusia, kenyataannya. Kita tinggal milih yang mana, mau tidak kita bahagia atau sebaliknya. Maka Allah mendorong. Nah ini lihat, Allah mendorong ayat 133 ayat 132 dulu. Wa atiullaha rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah Ta'ala, taatilah Rasulnya agar kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena semua perbuatan yang Allah Ta'ala berikan pada nabinya, yang nabinya sampaikan kepada kita, merupakan jalan menuju pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita ngerti bahwa yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah rahmatnya Allah Ta'ala, tetapi harus lewat perbuatannya Nabi ya. Gitu ya. Bukan kita mereka sendiri, tidak, harus lewat perbuatannya Nabi. Oleh karenanya ayat 133 wasari'u. Nah, kalau kepingin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kepingin, saya ulangi lagi,
Kalau kita itu kepingin selamat, tuflihun, ayat 130 mengatakan bertakwalah. Ayat 132, kalau kita kepingin selamat dari api neraka, bertakwalah. Kalau kita kembali dirahmati, taati Allah dan Rasulnya. Caranya, wasari'u, bersegeralah. Bersegeralah. Kepada apa? Ila maghfirati min rabbikum. Kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya wa jannah. Nah, tidak hanya diampuni, tidak hanya selamat dari api neraka, tapi surga. Tidak apa-apa. Orang berbuat karena kepingin surga itu tidak apa-apa. Saya berbuat agar pahala saya banyak supaya masuk surga. Tidak apa-apa. Gitu ya. Saya berbuat begini supaya pahala saya banyak supaya saya masuk surga. Tidak apa-apa. Nah, begitu ya. Tidak apa-apa. Man shoma Ramadan imanan wah tisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, secara ridhonya Allah Taala, wah tisaba, kepingin pahala, tidak apa-apa, tidak masalah. Gitu ya. Yang luasnya arduas samawati wal ard. Yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Waktu itu manusia tidak bisa membayangkan luasnya langit itu bagaimana. Ya sudah, luasnya bumi bagaimana. Nah, bumi tidak seluas langit sebenarnya. Cuma manusia tidak bisa membayangkan. Jadi Allah membantu begini ya, bumi ini kan luas. Nah, nanti surga itu kira-kira ya, gitu ya. Nanti surga itu, nah, gitu, luasnya sebegitu. Padahal tentu tidak sebegitu. Nah, begitu ya. Luasnya tentu, gitu ya, tentu tidak sebegitu lah. Gitu ya. Langit, gitu ya, langit itu lebih luas, gitu ya, lebih luas daripada, gitu ya, daripada yang kita bayangkan. Nah, gitu ya, langit itu lebih luas daripada yang kita bayangkan. Sehingga bayangkan saja, arsy Allah Subhanahu Wa Taala, arsy Allah Subhanahu Wa Taala yang letaknya di bawah di atasnya Jannah Firdaus, gitu ya, itu yang Allah Taala katakan kursi, wasi'a kursi, kursinya seluas langit dan bumi. Nah, kursinya itu wasi'a kursi samawati wal ard, kursinya seluas langit dan bumi. Bagaimana dengan arsy Allah Subhanahu wa taala? Nah, sekedar Allah taala itu mau membantu buat kita membayangkan bagaimana sih luasnya surga itu bagaimana. Padahal sebenarnya tentunya lebih luas daripada yang manusia bayangkan. Nah, begitu ya. Baik. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk disiapkan untuk orang yang bertakwa. Nah, kok bukan orang beriman? Tidak. Orang yang bertakwa, beriman dulu, baru setelah itu dia bertakwa. Nah, yaitu muhsin, orang yang berkebaikannya di atas kebaikan rata-rata. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra, yaitu orang-orang yang mereka itu berinfak, ya, fis-sarra wadh-dharra. Sarra itu gampang, ringan, artinya dia berinfak waktu dia memiliki harta. Lagi dharra, waktu dia kepepet pun bisa infak dia. Nah, waktu dia kepepet pun bisa infak. Ada yang mengatakan sarra itu infak kepada orang yang disukai, dicintai, keluarga misalnya. Dharra infak kepada orang yang tidak dia sukai. Kalau sarra infak kepada orang yang dia sukai, senang dia, wah, keluar. Kepada yang tidak disukai, tidak ada. Nah, macet. Gitu ya. Kepada yang dia sukai, keluar dia. Gitu ya. Dan dia sukai, tidak. Orang beriman itu dia infak kepada siapapun dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena imannya yang menstabilkan dia. Gitu ya. Meskipun dia dalam keadaan sulit, infak. Meskipun kepada orang yang tidak disukai, infak dia. Kenapa? Karena dia tidak mengharap apapun dari orang yang dia berilah. Itu jawabannya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya tidak kepingin kalian jaza, balasan berupa mate, berupa itu moral, wala syukur, terima kasih. Kenapa? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarina. Kami takut
terhadap hari yang semua orang itu abus merengut, komtoriro. Jadi infak itu merupakan simbol kedewasaan beriman. Infak itu merupakan simbol. Wasodaqatu burhan, kata Rasulullah SAW. Sodaqah burhan, sedekah itu burhan, bukti. Sedekah itu bukti, burhan. Begitu ya, sedekah itu bukti. Begitu ya, repot ya. Kalau memang orangnya, wah ini orangnya yang datang ini ya, sebelum azan datang. Yang terakhir pulang dia. Sedekah ada, wah repot ini. Tasbihnya 2 meter. Begitu ya. Datang ngaji baca Quran, ngaji lah. Berapa juz tidak tahu. Tapi tidak pakai sedekah. Lah kalau Islam isinya orang kayak gini, tidak ada apa-apanya Islam ini. Begitu ya. Islam itu isinya orang ibadah semua. Ya tidak ada apa, tidak bisa. Sahabat itu ibadah. Begitu ya. Tapi mereka infak. Begitu ya, bi amwali wa anfusihim. Dengan harta dan jiwa mereka. Begitu ya, dengan harta dan jiwa. Nah, kalau orang itu hanya itu saja ya, gitu ya, bukannya saya meremehkan ibadah, tetapi hendaknya kita pahami bahwa sedekah itu bukti bahwa apa yang kita miliki itu sudah berhasil dilepaskan dari hati kita oleh iman, dilepaskan, diciptakan jarak, sudah masuk iman dalam hati kita, harta itu menjauh. Gitu ya, dalam hati kita, hartanya masih ada, tetapi sudah tidak ada dalam hati karena sudah dimasuk iman. Nah, kalau masih dijejali oleh cinta dunia, cinta pada Allah Ta'ala sedikit sekali. Nah, imannya hanya cukup dipakai mendirikan sholat 5 waktu, puasa, begitu ya, itu saja. Atau kalau ada ya zakat, lebih dari itu tidak. Begitu ya. Ini yang terjadi. Nah, kalau kita yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu semua merupakan kendaraan menggapai ridhonya, ya, beri. Apakah saya orang itu senang sedekah? Tidak harus senang sedekah, tidak. Kesadaran, bukan karena senang sedekah, tidak. Kesadaran bahwa orang ini, gitu ya, harus saya beri. Bukan karena senang sedekah, tidak. Tidak harus senang sedekah, tapi yang penting saya memberi karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Lalu selanjutnya setelah bersedekah, wal kadhiminal ghaidh, menahan diri dari murka. Kadhoma itu artinya menahan aliran air. Ini air mau mengalir, ditahan. Itu kadhoma namanya. Ya. Air itu mengalir lalu stop, kadhoma. Begitu ya. Itulah itu yang disebut wal kadhiminal ghaidh. Di sini ada beberapa hadis yang dibawa oleh Imam Suyuti dalam Durrul Mansur yang perlu kita baca. Ada sebuah hadis dari Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min jur'ah ahabba ila Allah min jur'ah ghaidin yakdimuha 'abdun." Tidak ada suatu menelan yang dijelaskan seperti orang yang menelan murkanya. Nah, maka dhama 'abdun lillahi, seseorang tidak menahan marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, illa ma Allahu jafah iman. Allah Taala mengisi hatinya dengan iman. Ada pula hadis lain dari Abu Hurairah mengenai ayat ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzama ghaidan wa huwa yaqdir ala infadih." Siapa yang menahan marah dan dia bisa mengeksekusi, melaksanakan marahnya, mal Allahu amnan wa iman. Allah Ta'ala mengisi rasa aman dan mengisi pula dengan dengan iman. Itulah manfaat dari orang yang mau menahan kemarahannya. Ada sebuah hadis juga dari Al-Baihaqi dari
Ka'ab bin Malik, ada seorang dari Bani Salimah bertanya dengan Rasulullah SAW mengenai Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Orang itu mengulangi lagi. Nabi bersabda husnul khuluq. Sampai yang kelima Nabi mengatakan husnul khuluq. Nah, lalu asy'um, sial apa? Su'ul khuluq. Sial itu su'ul khuluq. Akhlak yang jelek. Jadi kalau kita itu ingin mengharap kebahagiaan, kemujuran, hendaknya kita memperbaiki akhlak kita. Ya, tapi bagaimana ya? Saya kepingin berakhlak yang baik, tapi semua orang itu membuat saya marah. Nah, jadi bagaimana? Ya, saya kepingin semua orang itu tersenyum. Nah, nah, kalau semua orang tersenyum, ya jelas kita tersenyum. Begitu ya. Semua orang tersenyum, gitu ya. Kita tersenyum, gitu ya. Orangnya tersenyum, mendekati kita. Lalu dia berkata, saya butuh bantuan Pak, bagaimana? Tak jadi tersenyum saya. Lalu tadi tersenyum, saya pikir senang dengan saya. Ternyata Anda butuh bantuan, tidak jadi. Saya tahan senyum saya. Apa begitu? Ya tidak. Gitu ya. Itulah yang perlu kita pahami, gitu ya. Bahwa Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk menghadapi orang yang membuat kita marah. Dan ketahuilah bahwa kita pun juga membuat Allah Ta'ala murka loh ya. Lalu kita berdoa, ya Allah ampunilah saya. Kamu kepingin tahu rasanya memaafkan, gitu ya. Bagaimana rasanya? Nah ini yang sekarang. Kalau kita kepingin Allah Ta'ala menahan murkanya dari kita, hendaknya kita menahan murka kita dari orang lain. Kalau kita kepingin Allah Ta'ala menahan murkanya dari dosa kita, hendaknya kita juga menahan murka kita dari orang lain. Supaya Allah Ta'ala pun menahan murkanya dari kita. Sama dengan tadi sedekah. Kalau kita itu kepingin Allah Ta'ala meringankan rezekinya pada kita, hendaknya kita meringankan rezeki kita buat orang lain. Kita kembali kepada murka sekarang. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi, Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Sa'id bin Khudri, bahwa Rasulullah SAW suatu kali berkhutbah, gitu ya, ada yang diingat, ada yang lupa. Baik, beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau bersabda, "Amma ba'd, fa inna dunya khadirah hulwah." Dunia ini indah, manis. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah Ta'ala menitipkannya buat kalian. Fanadhirun kaifa ta'malun. Allah Ta'ala melihat apa yang kalian kerjakan. Ala fattaqud dunya wa taqu fin nisa. Takutlah, hati-hati terhadap dunia, hati-hati terhadap orang perempuan. Alla inna bani adam khuliqu ala tabaqat syatta. Manusia itu diciptakan berderajat. Faminhum man yulad mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada yang lahir mukmin, hidup mukmin, mati kafir. Ada yang lahir kafir, hidup kafir, matinya juga kafir. Ada yang lahir mukmin, hidup mukmin, matinya kafir. Ada yang lahirnya kafir, hidup kafir, matinya mukmin. Ada 4 jenis orang. Ala wa innal ghadab jamrah tuqadu fi jafi abin abdan. Kemarahan itu jamrah, bara api yang dinyalakan di hatinya orang beriman. Apa kalian tidak melihat? Illa humrah ainahi wa intifahi audaji. Kamu tidak lihat bagaimana merahnya kedua matanya dan hembusan napasnya. Gitu ya. Fa idza wajada ahadukum dzalika syai' falyalzaq bil ardi. Siapa yang begitu hendaknya dia meletakkan diri pada tanah, artinya duduk atau berbaring. Ala inna khairul rijal, orang yang terbaik adalah orang yang sulit marah, gampang hilang marahnya. Mau marah itu sulit, kalau sudah marah kembalinya cepat. Yang terjelek itu kembalinya sulit, tapi kalau sudah marah, gitu ya, cepat sekali. Gitu ya. Tapi begitu marah kembalinya sulit, itu yang terjelek. Gitu ya. Lalu ada pula yang gampang marah, gampang kembali. Begitu ya. Ada pula yang sulit marah, tapi juga sulit memaafkan. Yang terbaik,
sulit marah. Tapi kalau sudah marah, gampang dia. Sudah kembali baiknya. Kenapa? Karena dia pun tidak gampang marah. Kenapa? Karena apa rahasianya? Rahasianya adalah kita harus selalu memaafkan orang. Begitu ya, harus memaafkan orang. Kenapa? Ya setiap perbuatannya orang kan tidak selalu menyenangkan. Tidak selalu membuat kita nyaman. Nah, kalau kita selalu merasa tidak nyaman dengan tindakannya orang, selalu saya katakan ya, bukan kadang-kadang, selalu. Nah, apa yang terjadi? Kita itu siap marah. Tapi kalau kita mengkondisikan, ya sudah, tidak apa-apa, ya sudah itu keadaannya. Kita tidak siap marah. Tetapi marah tidak bisa dihindari. Terjadi marah. Nah, begitu kita marah, karena kita tidak terbiasa marah, kembalinya gampang. Karena tidak biasa marah. Jadi begitu kita mau marah itu lama sekali. Begitu kita marah, kembalinya cepat. Karena itu keadaan yang tidak biasa. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah itu siap untuk marah, cepat dia marah. Kembalinya sulit. Nah, karena keadaan yang normal yang biasanya yaitu marah lah. Terserah kita mau milih yang mana lah. Ya. Hendaknya kita menyiapkan diri menjadi orang, ya, menjadi orang yang mudah memaafkan, agar kita pun menjadi orang yang gampang dimaafkan oleh Subhanahu wa taala. Karena apabila kita itu marah, sudah tidak bisa lagi menguasai diri kita. Yang paling gampang diam. Yang paling gampang diam. Begitu ya. Kenapa? Karena marah itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa diterima akal kita. Maka kita marah. Mungkar namanya. Kalau barang itu sesuai dengan akal kita, ya tidak marah kita. Karena tidak sesuai dengan pikiran kita, ya kita marah. Jadi marah itu barang yang benar, ya, barang yang sudah harus terjadi. Tetapi dosisnya mesti kita ukur. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang dirusak, katanya Umar bin Khattab. Jangan sampai marah kita itu membuat kita itu merusak diri kita karena marah kita. Nah, begitu ya. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai ayat ini, cukup panjang. Insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.